Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah mau sampaikan anakku ya. Mengapa Abah istiqomah di tempat ini ya? Walaupun di tempat lain ya banyak yang minta ya, mengapa Abah istiqomah di tempat ini? Yang pertama yaitu Abah mencari ketenangan ya. Abah mencari di mana Abah tenang ya. Walaupun di tempat itu mungkin tidak seperti tempat yang lain ya. Abah mencari tenang satu. Yang kedua termasuk Abah menjalani istilahnya menjalani dan menikmati kehidupan ini anakku. Termasuk sudah sekian jauh ya Abah meninggalkan Lombok ini, termasuk ya sekian jauh, bisa Abah katakan sekian jauh sudah berbagai tempat lah ya. Abah sudah mengajar, kemudian sudah tinggal di sana, tinggal di beberapa tempat. Kemudian yang terakhir anakku ya, yang ketiga, mengapa Abah istiqomah ya mengajar walaupun letih ya, walaupun letih. Karena Abah melihat ya, ke bagian tubuhnya Abah ini itu mungkin ada gejala-gejala ya, naudzubillah. Dan mungkin ya kalau Abah kembali ke umur bapaknya Abah itu sekitar 40 beliau wafat ya. Umur 40 beliau wafat. Dan Abah berpikir seandainya umur itu Abah diwafatkan nanti, otomatis umur Abah tinggal 98 tahun. Tinggal 98 tahun. Ya. Seandainya Allah akan wafatkan sesuai dengan wafatnya bapaknya Abah, itu otomatis tinggal 9 tahun. Dan itu yang membuat Abah berpikir ya untuk istiqomah mengajar. Tidak seperti awal-awal ya. Tidak seperti awal-awal ya. Abah begitu kencang kalau mencari dunia itu ya. Kesana kemari, kesana kemari ya. Ke Batam, kemana, yang penting mencari kehidupan. Mencari kehidupan begitu sudah. Kalau bahasa kita tidak kenal namanya siang malam ya. Tidak kenal namanya siang malam ya. Terus ya begitu. Dan sekarang ya, makanya Abah menikmati sesuatu itu anakku. Ya, semoga kita bisa lama tidak sesuai dengan prediksi Abah ya. Manusia ini boleh memprediksi dirinya anakku ya. Dan itu dianjurkan oleh Nabi ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Nabi ya, hitunglah diri kalian, hasibu anfusakum, sebelum kalian menghitung sebelum kalian dihitung.
Sebelum kalian dihitung umurnya, sebelum kalian dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hitunglah diri kalian. Dan Abah menghitung itu anakku. Dan mungkin kita bersama tidak lama. Ya, dan itu prediksi di dalam dirinya Abah sesuai dengan kondisi yang Abah terima ya, tidak sehat seperti dulu ya. Termasuk Abah sudah operasi ya, operasi bagian hidung dan lain sebagainya, makanya mungkin ya begitu prediksi Abah ya. Seandainya terjadi itu ya, ya Abah pun ridho ya dengan keadaan seperti itu. Karena Abah melihat ya, termasuk orang tuanya Abah itu masih muda. Dan semua yang orang tuanya Abah itu rasakan, Abah rasakan. Termasuk penyakit ini ya, penyakit hidung ini ya, hidung operasi. Orang tuanya Abah begitu ya. Beliau terima itu ya. Kemudian mengajar seumur hidupnya ya. Keadaan Abah juga ya begitu ya. Dan selanjutnya ya, keadaan apa yang dirasakan orang tuanya Abah rasakan. Dan mungkin itu. Makanya saat ini Abah termasuk ya kembali menghitung diri. Anakku juga silahkan hitung dirinya ya. Gimana caranya menghitung dirinya? Oh, saya mondok di sini sekian tahun. Saya mondok sini, saya harus rajin. Tidak panjang perjalanan yang akan saya tempuh, harus rajin. Kemudian apalagi banyak menghafal, terus banyak belajar, terus begitu anakku. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan itu yang Abah rasakan sekarang. Seandainya terjadi seperti itu ya, tapi kita minta kepada Allah tetap dipanjangkan umur, karena umur itu tidak ada yang tahu. Tetapi mempersiapkan untuk persiapan untuk menuju akhir hayat kita itu harus kita persiapkan. Nah makanya Abah sekarang tidak banyak cita-citanya, tidak seperti dulu ya. Banyak keinginannya. Kalau dulu banyak keinginannya Abah ya. Ya namanya kita masih muda ya, seharusnya juga seperti itu ya. Semuanya keinginan Abah. Pernah berkeinginan jadi dokter ya, makanya Abah sekolah di SMA ya. Di SMA yang di pondok pesantren, tapi ya sekaligus paginya kita belajar umum, malamnya kita belajar kitab, siang malam kita obrak-abrik ini ya. Terus kita pelajari karena cita-citanya itu. Pernah bercita-cita jadi polisi pernah ya. Sehingga ikut sampai kalau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu lakukan. Walaupun kami sampai yang awalnya kita ratusan tinggal 6 orang, itu kita rasakan. Ya, bahkan pramuka sampai beberapa polres kita sudah lakukan. Ya. Sampai mendapatkan ijazahnya itu ya, masih tersimpan. Ijazahnya apa itu? Yang kita dapatkan dari Bandung. Dapatkan dulu di Batam. Itu kejar karena cita-cita dari itu. Nah, kemudian ya, banyak sekali ya cita-cita jadi itu, jadi ini. Nah, kemudian setelah Abah merasakan mulai letih ya, termasuk letih Abah rasakan sekarang ini ya, sudah ke Batam, sudah ke Dompu, sudah ke sana kemari sudah ya. Kemudian pada saat ini ya badan sudah terasa letih, kemudian tidak tenaga, tidak seperti dulu ya. Makanya Abah mau wakafkan diri dari awal Abah punya cita-cita untuk ilmu sini udah. Untuk ilmu ini. Untuk mengajar kita. Walaupun kalau bahasa kita tidak bisa jadi seperti sekarang ya, jadi sertifikasi, jadi apalagi jadi guru negeri, mau istiqamah. Ya, semoga kita diwafatkan. Dan makanya begitu perkisaran umur Abah rasakan ya. Seandainya sama seperti umur orang tua dulu, Abah sering ucapkan di beberapa tempat ya, termasuk
di depan pimpinan pondok pesantren tahfiz yang di toko itu seperti itu template. Yang kesini mengajar untuk menjalani, untuk mengamalkan ilmu dan menjalani dan menikmati hidup ini, saya bilang. Karena kenapa? Tidak mau didesak. Mengajar itu tidak mau seperti di di formal. Harus buat itu, buat ini, buat itu, harus buat laporan, buat itu, buat ini. Nggak mau seperti itu. Saya bilang seperti itu, kalau sanggup saya ngajar, kalau enggak ya sudah. Ya, akhirnya dia bilang sanggup, bismillah ya. Pelajaran penunggu yang tentukan, akhirnya begitu ya. Yang tentukan sama seperti di sini. Taklim, qusai, sirah, kemudian fikih, ya, seperti itu. Karena begitu ya. Paling seandainya kita di sini misalnya 6 tahun, umpama sampai kalian, berarti tinggal berapa tahun saja itu. Ya begitu anakku ya. Abah tidak mendahulukan takdir, akan tetapi menghitung diri sesuai dengan hadis baginda Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Boleh itu. Mendahulukan takdir tidak boleh anakku. Mendahului takdir tidak boleh. Mana maksudnya mendahului takdir? Oh, misalnya saya mati besok ini dan saya bersumpah besok itu mendahului takdir namanya. Tapi kalau menghitung diri, mempersiapkan diri untuk kematian, ya itu bukan takdir namanya, tapi hasib. Itu namanya menghitung. Bahkan di dalam satu hadis anakku, barang siapa yang menghitung dirinya, kemudian setiap hari dia ingat akan kematian, maka disebutkan ya, orang yang sering mengingat kematian dia akan tersenyum nanti dalam kuburnya. Akan tetapi orang yang banyak tertawa, tidak pernah menghitung kematian, tidak pernah menghitung dirinya, maka dia akan menangis di dalam kuburnya. Itu disebutkan juga di dalam Al-Quran seperti itu ya. Ada disebutkan ya, falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Falyadhaku qalilan, maka wahai hambaku, kata Allah, perbanyaklah kalian falyadhaku qalilan, oleh kalian itu falyadhaku qalilan, sedikitkanlah dari kalian untuk tertawa berlebih-lebihan, tertawa terbahak-bahak, sejadi-jadinya sampai lupa akan kematian, tertawa terus ya, dia lupa ya. Mengerjakan kebaikan dia lupa, umurnya lupa, tertawa ya. Falyadhaku qalilan, maka sedikitlah dari kalian tertawa. Falyabku katsiran. Kemudian apa itu? Maka itu menangis ya. Bakia menangis. Falyabku katsiran. Maka perbanyaklah dari kalian untuk menangis. Mana maksudnya? Di waktu malam menangis, ingat dosa, ingat kesalahan-kesalahan, ingat waktu yang sia-sia. Itu falyabku katsiran. Maka perbanyaklah dari kalian untuk menangis. Itu kata di dalam Al-Quran, firman Allah itu ya. Nah, itu anakku. Nah, mungkin itu yang menyebabkan Abah salah satunya istiqomah. Semoga kita istiqomah hingga akhir hayat kita anakku ya. Kita tetap bersama dan semoga Allah panjangkan umur kita. Itu yang Abah minta dari anak-anakku. Yang paling perlu ya, yaitu selalu kita sama-sama saling mendoakan ya. Doakan termasuk buya kita di sini yang susah payah siang malam, tinggalkan undangannya demi kita ya, tinggalkan banyak kegiatannya demi kita. Nah, itu anak-anakku harus ingat itu, dan insya Allah Abah yakin ya, Abah yakin seyakin-yakinnya kalian yang istiqomah mengaji di sini siang malam menghafal Al-Quran, pasti Allah akan kasih kesuksesan. Dan itu bukan janjinya Abah, tapi janjinya Allah ya. Janjinya Allah, janjinya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janjinya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti anakku. Itu pasti. Bahkan disebutkan di dalam satu ya, kalam ya. Disebutkan di dalam perkataan ulama, yaitu fastaqim yuqaddaru lakallahu najaha.
maka istiqomahlah kalian, ya, maka pasti akan Allah kasih sukses. Istiqomah sudah siang malam capek ya aku. Ya, itu yang abang mau sampaikan ya aku ya. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya. Kita semua dipanjangkan umur. Alhamdulillah. Abah terima kasih ya. Abah terima kasih ya. Anak-anakku sudah ya. Abah sudah dari awal mengajar di sini ya. Apapun keadaan anak-anakku umpama ya, baik ada yang yang bagus EQ-nya ataupun yang lemah EQ-nya ataupun yang bagus akhlaknya umpama ataupun ada yang kurang, Abah sudah maafkan segala-galanya ya. Dan itu ya, Abah sering sampaikan di dalam doa-doanya Abah, termasuk di dalam bidang pendidikan ini Abah sudah letih sebenarnya ya. Di dalam bidang pendidikan ini Abah sudah letih karena jadi guru formal pernah, jadi guru aliyah pernah, jadi guru sanawiyah pernah ya. Nah, kemudian yang paling berat Abah rasakan jadi guru TVQ. Itu yang paling berat ya. Jadi guru TVQ, jadi guru didiah ya. Kenapa berat? Ya karena ya namanya anak TVQ tidak mondok, terus jarang diajarkan akhlak sama orang tuanya, jarang diajarkan adab dan lain sebagainya, masya Allah ya. Tapi ya sampai sekarang Abah masih istiqomah ya mengajar di TVQ, walaupun akhlaknya, walaupun mungkin ada yang tidak bagus, dan memang itu tugas kita sebagai pendidik. Dan anakku perlu perhatikan ya. Dan Abah sudah sering sampaikan ya. Sering sampaikan ya. Keadaan apapun ya, seorang santri ya, Abah di setiap sholat, di setiap ibadah ya, selalu bilang, ya Allah, dimanapun saya mengajar, semua santri yang saya sudah ajar saya serahkan, yang sudah saya ajar, baik dia baik maupun dia kurang baik, saya serahkan kepadamu. Abah sering bilang seperti itu di waktu doa. Sama seperti di TPG, ya Allah, ini santri ini banyak yang belum tahu ada, banyak yang suka melawan guru, banyak yang apalagi kalau di TVQ ya, tempat-tempat itu sampai ada yang bilang salah satu di situ kok kalau bahasa kita anak-anak ini seperti ini ya, kelakuannya seperti ini ya. Apabila ya itulah mereka ya, saya bilang ya itulah mereka, saya bilang. Dan tugas kita mendidik mereka. Sampai bahkan berapa gurunya ya, di tempat Abah ini 3 atau 4 sudah gurunya berhenti. 3 atau 4 lah, kurang lebih 1, 2, 3, 4 lah. 4 udah gurunya tidak mampu bersabar ya. Tidak mampu bersabar untuk mengajarnya, saking dahsyatnya ya. Ya. Karena begitu, karena beda kampung, beda SDM, kemudian beda tingkah laku, beda kampung, beda tingkah laku ya. Kalau di tempat ayahandanya Abah yang di Teku itu, kalau itu memang luar biasa ya santrinya. Dan ya kalau di sini juga luar biasa. Kalau di tempat ya, Abah mendidik, masya Allah ya, sampai 4 gurunya tadi tidak mampu mengatasinya. Siapa yang berhenti? Gurunya yang berhenti. Gurunya yang berhenti. Ya, pertama keluarganya Abah itu tidak mampu, dia berhenti. Ada lagi yang kedua, ya, dia udah berapa bulan tidak sanggup lagi, berhenti lagi. Terus ada juga 4 orang lah, sekitar 4 orang berhenti. Akhirnya sekarang ya, tinggal Abah yang di sana sendiri bersama Umi. Yang kedua kami udah
Anak itu tidak banyak ya, sekitar 25 orang. Sabar ya begitu. Sampai Umi pun ya, Umi ya, namanya Syarifah itu kalau lagi bosan umpama lihat karena banyak anak-anak ini ribut dan lain sebagainya, tinggalin pulang. Ya ditinggal kalau apa aja. Sudah itu tugas kita sebagai pendidik. Sabar sampai sekarang sampai bila dimanapun mengajar semua santri, ya Allah saya serahkan sudah. Seperti itu, alhamdulillah ya. Walaupun anak-anak seperti itu ya, tetap kita kasih masukan, tetap kita kasih pelajaran fikih, pelajaran adab, dan sekarang sudah mulai berubah sedikit-sedikit, Udah berapa tahun itu? Sudah hampir 1 tahun lebih. Ya 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah. Apa mengajar di situ di TVG itu hampir 2 tahun, sudah mau 2 tahun. Udah berapa gurunya yang sudah berhenti. Tapi begitu ada apa. Dan ternyata seperti itu mereka mengingat kita ya. Anak-anak yang kita sudah ajar, mereka mengingat kita. Ini sebagai masukan buat anak-anakku ke depannya ya. Seberat apapun, karena paling berat Abah rasakan pendidikan ini ya. Kalau begitu Abah beda dengan pekerjaan yang lain. Misalnya bekerja di sawah modal tenaga saja anakku. Di sawah kita kerja bekerja waktu pagi pulang malam, itu masih enak kita istirahat. Kenapa? Karena tidak ada beban pikiran, tidak ada beban tanggung jawab yang besar ya. Dan tidak membutuhkan pemikiran. Begitu. Di bangunan juga, pekerja bangunan, selesai bangunan enak istirahat di mana-mana. Kemudian apalagi pekerjaan yang lain, umpama bekerja di supermarket umpama, itu modalnya itu tenaga, kemudian tidak banyak. Tapi kalau mengajar lebih-lebih di TVG, lebih-lebih di sekolah dan lain sebagainya, itu kita modal pikiran, pikir terus ya, berpikir gimana anak ini bisa, gimana, kena tanggung jawab ya. Apalagi di sekolah ya, apalagi ada anak yang tidak lulus lagi, apalagi ada anak yang tidak kalau bahasa kita ya, yang melawan gurunya. Capek kita anak, capek kita ya, capek. Akan tetapi nikmatnya beda. Begitu anak-anak ini sudah tamat, kemudian dia amalkan apa yang kita ajarkan, maka dari situ ya dia dapat pahala, orang tuanya dapat pahala, gurunya juga dapat. Ya begitu. Ya. Masya Allah. Ya. Coba kalian bayangkan ya, di rumah itu 4 gurunya dia tidak tahan. Di mana itu? Saya nggak habis pikir. Abah juga sudah dari awal itu sebenarnya sempat wanti-wanti. Nah, kalau ada apa-apa, Abah sudah siapkan tempat anak diniyah yang baru di rumah, ya. Walaupun belum direhab. Kalau ada apa-apa, misalnya kedepannya, tinggal anak itu bawa, karena lumayan renggang tempat TVG itu. Sebenarnya TVG tempatnya di rumah itu Abah pindahkan ke karena diminta sama beberapa tokoh di musola ya, di musola. Awalnya Abah di rumah, banyak anak ini mengaji ya, banyak awalnya ya. Kemudian salah satu tokoh bilang ke sana, yang minta tolong anak-anak di musola, gurunya sudah 4 orang tidak tahan. Gurunya 4 orang sudah pergi. Kenapa pergi? Tidak tahan tingkah lakunya ini anak ini. Ya Allah, tingkah lakunya. Akhirnya musyawarah ya, gimana kalau kita bawa anak-anak ini ke musola, ya otomatis bergabung dan ya sudah kita ajarkan mereka. Ya,
Kalau di rumah bagus akhlaknya ya. Karena kenapa? Karena Abah tegas kalau di rumah. Nah, ini kita musyawarah ya, sama musyawarah ya sudah kita pindahkan. Dulu ada juga ya perempuan gurunya itu nggak tahan juga ya. Akhirnya Abah pindahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena amanat dari tokoh-tokoh masyarakat juga. Ya. Akhirnya Abah bukan kembali ya, Abah ke musola itu, over anak-anak yang di rumah ke musola ya. Akhirnya sampai sekarang Abah bertahan. Dan ya kalau bahasa kita di situ Abah rasakan begitu capek mengajar ya. Padahal TVG ya, TVG ini ngeri anak ya. Abah bilang ngeri, dari atas, dari desa, dari mana tidak ada gaji, tidak ada gaji ya. Dari mana pengurus TPG ini mengambilkan terpaksa dari santri ini sama-sama 10.000. Itu pun kalau mengeluarkan lagi ya, kalau mengeluarkan lagi yang tadi 4 orang gurunya tidak tahan itu, bukan diperlakukan tapi begitu anunya anak ini ya. Nah tetapi berkah guru-guru kita yang memotivasi kita sabar, apapun terjadi sabar sampai sekarang ya Abah bertahan. Nah makanya kadang-kadang Abah sakit dada kalau melihat anak-anak ini ya. Kenapa? Karena beda dengan yang anak-anak yang lain ya, tapi mungkin ada anak-anak yang lebih super ya dari sana, tapi begitu ya. Dan juga kadang-kadang orang tuanya ke tempat Abah ngajar di rumah ini ya, ke tempat. Akhirnya Abah tanggapi ya, kalau dia ada apa-apa ke rumah, Abah ada rumah. Kalau dia ada mau permasalahan dengan anaknya tidak mau dididik, ke rumah, ke rumah. Tapi tidak ada dia ke rumah, dia cabut anaknya. Dia cabut anaknya, saya bilang silakan dicabut. Apa begitu ya? Apa begitu orangnya? Akhirnya dia cabut anaknya ya. Dia cabut sampai sekarang melihat kemajuan di tempat itu ya. Dia ingin masukkan anaknya. Tadi saya bilang sudah mungkin dia malu juga, mungkin mau masukkan dia malu mungkin. Kalau yang satunya dia nggak malu. Abah terima lah ya. Tapi akhlaknya sudah berubah. Begitu anakku ternyata ya. Akhlaknya sudah berubah. Karena mungkin itu bukan karena kita, tapi Allah Subhanahu wa taala ya sudah cabut mungkin kenikmatan dan keberkahan itu ya. Mungkin. Ya pasti bisa. Padahal anaknya cerdas ya, Dan di desa ikut lomba juga ya. Akhirnya anakku apa? Ya. Dia tidak malu bawa anaknya kembali lagi untuk kita ajar ya. Akhirnya apa ya? Tapi begitu masuk hari pertama, ya, hari kedua, ya, hari ketiga sampai 1 minggu, Abah melihat banyak perubahan. Perubahan apa? Ya perubahan dari yang dulu. Perubahan yang tidak baik. Perubahan yang tidak baik. Karena dia marah tapi dia tidak berani di tempat Abah. Dia marahnya dari rumahnya katanya. Dia teriak-teriak ya. Dia teriak-teriak di rumahnya. Orang banyak dengar ya. Kenapa? Dia tidak salahkan Abah mungkin, tapi dia marah ke TVK ini ya, marah dia ya. Kalau yang satu dia cabut silakan, malahan dia tutup saja TVK kalau begini katanya. Karena dia tidak taat aturan seperti itu. Kalau dia 2 yang paling berat kalau di aturan kalau di rumah. Yang pertama tidak sholat. Kalau tidak sholat itu hukumannya berat, dihukum pakai selang. Yang kedua tidak ngaji. Nah, kecuali kalau ada halangan itu berat.
Akhirnya ya begitu ya. Karena dia tidak mengaji, tidak sholat, akhirnya dihukum. Ya, itu pun tidak berat itu ya. Karena anak itu sakit gigi katanya, dia sakit gigi kasusnya. Dia ngelapor nangis karena apa? Dihukum. Ya, laporannya di orang tuanya pertama nangis karena dihukum. Ya, akhirnya apa? Ya sudah, saya bilang kalau dia ada apa-apa ke rumah. Ya, ke rumah, silahkan ke rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya dia teriak-teriak di rumahnya ya, malu dia mungkin ke TV gitu. Terus orang datang, kenapa di sana saya anak saya disiksa katanya, dihukum. Ya padahal itu hukumannya tidak kenceng, apa pelan. Kenapa pelan? Ya karena sebagai pembelajaran. Kalau dibiarkan dia akan tidak sholat seterusnya. Ya syukur anaknya mau diurus sholat ya, karena orang tuanya sendiri tidak mengurus dia sholat. Karena begitu saya sudah bilang kalau ngaji di sini ya harus jaga sholat gitu. Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi ya begitu. Nah kalau yang satu ini dia out, dia ambil ya sampai sekarang ya masih nganggur ya. Anaknya nggak mau kesana kemari. Yang nganggur di rumahnya tidak mau ngaji. Ya Allah alam nasibnya seperti apa. Ya. Yang kedua, kalau ini orang tuanya ini ya mau kembalikan anaknya ke tempat kita untuk diajar. Tetapi kembali sampai sekarang jauh seperti dulu, akhlaknya berbeda, malah meremehkan gurunya, terus kemudian berani ngomong di hadapan gurunya. Telat saja pulang, pingin cepat pulang, berani dia ngomong seperti itu. Kemudian misalnya ada bacaan Al-Qur'annya yang belum pas dibacanya, ya dia ngelawan, ini bacaannya benar begitu. Tapi ya serahkan saja kepada Allah ya. Bukan apa yang mengatur anak-anak ini, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ya, ternyata mungkin penyebabnya apa abang nggak tahu ya. Abang nggak tahu. Kalau dulu dia cepat ngapal, dan juga tidak begitu banyak ngomong dan tidak begitu banyak, artinya dia nurut. Ya. Tapi setelah dicabut kemudian dikembalikan, Allah ya. Sudah pasrah kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau sekedar simak dia sudah simak. Ya benarkan, ajarkan dia adab, tapi beda istilahnya yang dia dapatkan beda.